Pada akhirnya aku pergi. Part 2. Awal yang baru. Alara menatap mansion megah nan luas di hadapannya, mansion megah yang memiliki 6 lantai. Alara berjalan memasuki mansion tersebut. Sepi, hal pertama yang ia rasakan saat sudah berada di dalam mansion. Mungkin karena itu disebabkan oleh kedua kakeknya yang masih berada di sekolah. Karena memak ini masih jam sekolah. Alara berjalan menaiki tangga tujuannya saat ini adalah kamar. Dia ingin langsung merebahkan dirinya di kasur empuk kesayangannya. Ya Allah non Alara, teriak Big Ijah yang seketika menghentikan langkahnya. Wanita tua itu berlari tergopoh-gopoh ke arah Alara bersama dengan Jumi. Ya Allah non Alara dari mana saja? Seminggu nggak pulang bibi khawatir sama non. Ini kepala non kenapa? Tanya Bi Ijah saat melihat perban di kepala Alara. Seminggu ini Alara di rumah sakit, Bik. Ya Allah, non Alara sakit apa? Kenapa tidak mengabari bibi, non? Alara terteguk sejenak melihat Big Ijah yang mencemaskannya. Kenapa harus Big Ijah? Kenapa harus Big Ijah yang khawatir sama kondisinya? Kenapa bukan papa atau kedua kakeknya yang mengkhawatirkannya? Kenapa harus orang lain yang tidak memiliki ikatan darah sama sekali yang mengkhawatirkannya? Hanya kecelakaan kecil, Big. Nggak parah kok. Ngomong-ngomong makasih ya Big sudah khawatir sama Al. Ucapnya seraya tersenyum. Big Ijah dan Mbak Jumi kaget mendengar ucapan terima kasih dari nona muda keluarga ini. Pasalnya mereka tahu non Alara adalah orang yang kasar, sombong, semena-mena dan suka marah-marah. Dan hari ini untuk pertama kalinya mereka mendengar ucapan terima kasih dari nonanya ini ya jelas kaget lah. Oh iya, Al juga mau minta maaf sama Bi Ijah sama Mbak Jumi kalau Al selama ini sering kurang ajar, kasar, suka marah-marah sama kalian. Ucapannya tulus. Lagi-lagi mereka dibuat kaget dengan ucapan nonanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa tiba-tiba nonanya berubah? Al dimaafin, Kak? Tanya Alara. Mereka mengangguk dengan wajah yang masih bingung. Benarkah yang ada di hadapan mereka saat ini ada nona muda keluarga Smith? Kalau gitu Al mau ke kamar dulu ya, Al capek mau istirahat. Mau Mbak Jumi bikinin yang sigo-sigo non? Tawar Mbak Jumi dengan sedikit takut. Alara berpikir sebentar. Boleh deh Mbak, tolong bawain ke kamar Al ya. Ucapnya. Iya non. Alara berjalan meninggalkan mereka. Setelah Alara menghilang di balik lift, Mbak Jumi mengguncang pelan lengan Big Ijah. Big Ijah, itu beneran non Alara kan? Tanyanya yang dibalas anggukan oleh Big Ijah. Sejak kapan non Alara bisa bilang terima kasih, maaf sama tolong? Atau jangan-jangan kesambet setan di rumah sakit lagi? Hus, tidak boleh bilang begitu, bukannya bagus kalau non Alara berubah jadi lebih baik? Harusnya kita doakan saja semoga sifat non Alara tidak balik seperti dulu lagi. Sudah sekarang kamu bikin minum terus antara ke kamar non Alara. Saya mau lanjut masak untuk makan siang. Di dalam kamar Alara merebahkan dirinya di kasur kesayangannya. Alara memejamkan matanya sejenak untuk menghilangkan pening yang tiba-tiba menyerang kepalanya. Dirasa sudah lebih membaik dia bangkit. Lalu menuju walk-in closet ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan pakaian dan aksesori miliknya. Alara mulai mengeluarkan seluruh baju-baju yang kurang bahan dan menggantinya dengan hoodie, baju-baju yang berukuran oversize. Alara akui dia memiliki body yang bagus, yang banyak diimpikan oleh kaum hawa kulit putih, rambut hitam panjang, pipi cabi, bulu mata lentik, dan bibir pink talami. Namun dengan bodohnya dia tutup itu semua dengan makeup tebal seperti badut. Dasar Alara bodoh batinnya. Tok, tok, tok. Masuk. Mbak Jumi masuk dengan membawa nampan berisi jus jeruk. Non ini minumannya. Taruh di situ saja, Mbak ucapnya sembari menunjuk meja kecil di samping tempat tidurnya. Loh non baju-bajunya kok dikeluarin semua? Tanyanya. Al udah nggak mau pakai baju-baju kayak ginian lagi Mbak Jumi, jawabnya. Mbak Jumi tolong bantuin Al ya, kasih masuk semua baju-baju ini ke dalam kardus. Nggak sayang non sama baju-bajunya,
Alara menggelengkan ke kepalanya. Terus baju-bajunya mau dikemanain, Non? Mau Al sumbangin? Jumi hanya mengangguk-angguk kepalanya. Ternyata nonanya itu sudah benar-benar berubah. Di sekolah, keenam inti Renov tengah menikmati makanan di kantin sekolah. Lo kenapa, Zak? Tumben tuh bakso cuma lo aduk-aduk doang. Biasanya lo udah habis 2 mangkok atau lebih malah, tapi ini 1 aja belum habis. Tanya Baskara. Nggak tahu jawabnya. Kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini kayak ada yang kurang? Tanya Zaki. Kurang gimana? Tanya Diran. Ya kayak ada yang kurang tapi nggak tahu apa. Basket melempar kulit kacang ke arah Zakat. Gak jelas lu, ucapnya. Aaron sapa Feby yang baru saja tiba di kantin. Aaron, Krell, Ax, Diwan dan Baskara tersenyum ke arah Feby hingga membuat seisi kantin menjadi gaduh. Mereka semua tidak heran karena Feby memang dekat dengan keenam pentolan sekolah. Menurut mereka Feby adalah cewek yang paling beruntung bisa dekat dengan keenam inti Renov. Mereka semua iri dan ingin berada di posisi Feby, tapi mereka masih sayang sama nyawa mereka. Aaron menggeser kursi di sampingnya. Sini duduk, ujar Naya sembari menepuk kursi memberikan isyarat agar Feby duduk di sampingnya. Feby duduk di samping Aaron yang terus menatapnya. Sedangkan Feby yang diperlukan seperti itu tersenyum malu-malu. Sudah makan? Tanya Aaron sambil mengusap lembut kepala Feby. Aaron memang cuek dan dingin, tapi jika di hadapan Feby dia menjadi cowok yang hangat. Feby menggeleng. Aaron melihat ke arah Diwan. Diwan, tolong pesenin Feby makan. Pinta Aaron. Siap, Feby mau makan apa? Tanya Diwan lembut. Nasi goreng aja kah sama jus jeruk, ucapan Feby. Oke siap, ucap Diwan lalu bergegas pergi untuk memesan makanan. Kok tumbuh telat ke kantinnya? Tanya Axel lembut. Tadi ada tugas tambahan dari Ibu Dian karena minggu depan Ibu Dian gak masuk, jejasnya. Feby melirik ke arah Zaki yang hanya dia tidak menyapanya seperti biasa. Kak Zaki kenapa? Sakit? Mereka melihat ke arah Zaki. Lagi datang bulan dia, Feb, ucap Baskara asal. Datang bulan? Tanya Feby. Udah gak usah urusin mereka, ucapan Axel. Makanan datang, seru Dian seraya menyodorkan sepiring nasi goreng serta jus jeruk sesuai pesanan Feby. Makan! Ucap Aaron yang diangguki orang Feby. Alara berdiri di balkon kamarnya, memandang gelapnya malam, entah mengapa malam ini langit gelap tidak ada bintang sama sekali. Ma Alara rindu, ucapnya. Air matanya turun bersamaan saat dia mengatakan kata-kata itu. Tok, tok. Non ini Mbak Jumi. Alara menghapus air matanya. Masuk aja Mbak. Jawabannya sedikit berteriak. Pintu terbuka menampilkan sosok Mbak Jumi. Mbak Jumi berjalan ke arah Alara dengan membawa nampan yang berisi makanan di tangannya. Ini makannya Non, Bibi letakin di meja ya. Izin Mbak Jumi. Alara mengangguk sebagai jawabannya. Makasih ya Mbak Jumi, ucapan Alara. Sama-sama Non. Alara memang sudah berpesan kepada Big Ijah sebelumnya, bahwa mulai saat ini dia akan makan di kamar. Alara sudah bertekad untuk menjauhi mereka semua. Alara akan memulai hidupnya dari awal.